oleh para penuntut ilmu. Malaikat senang. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Dan sesungguhnya orang alim itu dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air pun memohonkan ampun untuknya. Wa faddul 'alimi 'ala al-'abidi ka faddil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang alim dari orang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang, yakni cahayanya. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham. Wa innama warrathul ilm, para nabi tidak lain melainkan mewarisi ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat mewah sekali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Lailai Ahlul Hadis, dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Hadis yang lain yang sangat besar sekali yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama' hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hamba-Nya begitu saja. Akan tetapi Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama, sehingga apabila tidak tinggal seorang pun alim, niscaya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh-bodoh, lalu mereka ditanya, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalam salah satu riwayat Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka semata, yang menunjukkan mereka tidak memiliki ilmu. Hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat tinggi, mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdekat-dekat dengan orang-orang yang alim, berdekat-dekat dengan para ulama sebelum ilmu ini dicabut, dan menunjukkan bahwa ilmu din setiap hari berkurang. Apabila kita melihat semacam ilmu bertambah, maka itu bukan ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu syar'i akan berkurang terus. Karena para ulama pasti akan mati. Mati satu ulama, diangkatlah sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Dan begitulah seterusnya. Maka para ulama mengatakan, hendaklah kita bersegera menuntut ilmu dari orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang jahil. Dari orang-orang yang mengerti tentang din, dan agar ilmu kita memiliki keberkahan, ilmu nafi, ada buahnya, maka hendaklah kita memenuhi persyaratan dan adab-adab ilmiah.
Al-Imam Al-Bukhari di kitab Sahih, sengaja saya bawa kitab Sahih Bukhari karena beliau di kitab Sahihnya ini memberikan judul kitab dengan Kitabul Ilm. Hampir setiap imam ahlul hadis di kitab-kitab mereka ada Kitabul Ilm. Dimulai dari Amirul Mu'minin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian disusul oleh sahabat dan murid beliau, Imam Muslim, ada Kitabul Ilm. Kemudian oleh sahabat mereka, Al-Imam Abu Dawud, Kitabul Ilm. Kemudian oleh tilmid, murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari, murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, di kitab Sunannya, kitab Jami', Kitabul Ilm. Kemudian Imam Ibn Majah, Kitabul Ilm. Al-Imam An-Nasa'i di Sunanul Kubra, bukan di Al-Mujtaba, di Sunanul Sughra, Sunanul Kubra, Kitabul Ilm. Dan seterusnya para a'immah memberikan bab khusus dan Kitabul Ilm. Demikian pentingnya dan sangat mendasarnya ilmu itu. Saya bawa yang tertinggi, yang terbesar, karena kitab Sahih Bukhari adalah sesahih-sahih kitab sesudah Kitabullah Al-Quran. Beliau memberikan bab raf'il ilmi wa zuhuril jahli, bab diangkatnya ilmu dan dampaknya, nyatanya, terang-terangan kebodohan. Beliau membawakan hadis sahih, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahl, dan ditetapkannya kejahilan, wa yushrabal khamr, dan diminumnya khamr, wa yadhharaz zina, dan nampaknya perzinahan. Kesini. Dalam riwayat yang lain juga dari jalan yang sama, dari jalan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah ay yakilla al-'ilm wa yadhharu al-jahlu, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat sedikitnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwa ilmu agama setiap hari berkurang, tidak bertambah, berkurang, sedikit. Kebodohan makin hari makin bertambah, makin naik, makin nampak, makin teguh, makin tetap. Karena itu sungguh satu kerugian yang sangat besar ketika seorang muslim atau keluarga muslim tidak paham mengerti akan din. Untuk dia amalkan, untuk dirinya. Karena semakin hari semakin berkurang, maka apabila ada ilmu yang bertambah, semakin hari semakin naik, maka itu bukan ilmu syar'i. Dan kita saksikan ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu dunia semakin hari semakin canggih. Di awal tahun 90-an tidak ada HP. Nah, sekarang